Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6B Manajemen S1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lia Nurjana sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Kemudian ada teman saya bernama Dini Rahmawati sebagai pemateri pertama dan Asep Nugraha sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau yang disebut dengan Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai. Selanjutnya yaitu model manajemen beraktivitas dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama dimensi biaya dan yang kedua dimensi proses, di mana dimensi biaya di sini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian setiap produk, pelanggan, pemasok, dan distributor, serta tujuannya adalah untuk memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Yang kedua yaitu dimensi proses, di mana fungsinya memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang harus dilakukan, mengapa dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan, dan tujuannya untuk mengurangi biaya. Tujuan manajemen berdasarkan aktivitas. Menurut Supriyono tahun 1999 halaman 356 menjelaskan bahwa tujuan manajemen berdasarkan aktivitas adalah meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan pada tiga konsumen. Oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba yang maksimal dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Yang selanjutnya yaitu peran manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas menyediakan sistem operasional yang menghasilkan perbaikan lingkungan. Aktivitas lingkungan diklasifikasikan sebagai bernilai tambah atau value add dan tak bernilai tambah atau non value add. Aktivitas tak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak perlu ada jika perusahaan beroperasi secara optimal dan efisien. Lalu ada cara mengimplementasikan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran dan tujuan sistem manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan saat ini dan yang diinginkan. Yang ketiga, proses bisnis dan bauran produk perusahaan. Yang keempat, jadwal, tanggung jawab yang dibebankan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Dan yang kelima yaitu kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akurasi dan perbaikan berkelanjutan. Contohnya adalah perubahan bauran produk berdasarkan pada biaya yang lebih akurat atau dengan harapan laba yang akan meningkat. Hasil lain adalah perbaikan atas posisi bersaing perusahaan melalui peningkatan efisiensi proses karena adanya eliminasi aktivitas yang tak bernilai tambah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab kegagalan implementasi manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Penyebab kegagalan ini yaitu kurangnya dukungan dari manajer tingkat atas. Dukungan ini tidak hanya harus didapatkan sebelum melakukan proyek implementasi, tetapi juga harus dipertimbangkan atau dipertahankan. Selanjutnya yaitu hubungan manajemen berdasarkan aktivitas dengan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk mengendalikan manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang melakukan kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun 3 jenis sistem akuntansi keuangan atau yang disebut dengan fungsional, yaitu selain itu ada aktivitas dan strategi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan keuangan atau fungsional memberikan tanggung jawab pada berbagai
unit perusahaan dan menyatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas adalah akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang mengalami perbaikan. Lingkungan yang mengalami perbaikan berkelanjutan, waktu, kualitas, dan efisiensi merupakan dimensi penting dari kinerja. Karena sistem ini bertujuan untuk menghasilkan produk dengan biaya rendah, berkualitas tinggi, dan diterima konsumen tepat waktu. Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dikembangkan oleh perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan menuntut perbaikan berkelanjutan atau yang disebut dengan continuous improvement. Selanjutnya yaitu perubahan dapat dilakukan melalui 3 cara, diantaranya 1. Perbaikan proses, yang kedua proses inovasi, dan yang ketiga penciptaan proses. Selanjutnya ada perbandingan pemberian tanggung jawab dengan pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Untuk pertanggungjawaban berdasarkan keuangan, untuk pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dan pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas ada beberapa perbedaan, diantaranya dari pertanggungjawaban berdasarkan keuangan, 1. Ke unit perusahaannya, yang kedua efisiensi operasional lokal, yang ketiga akuntabilitas individu, dan yang keempat hasil keuangannya. Dan sedangkan berdasarkan pertanggungjawaban aktivitas yaitu 1. Proses, yang kedua efisiensi keseluruhan sistem, dan yang ketiga akuntabilitas tim, dan yang keempat hasil keuangan. Selanjutnya yaitu perbandingan ukuran kinerja, ukuran berdasarkan keuangan dan ukuran berdasarkan aktivitas. Ada beberapa perbedaan, diantaranya 1. Untuk berdasarkan keuangan, 1. Anggaran unit perusahaan. Kalau berdasarkan aktivitas yaitu standar berorientasi pada proses. Yang kedua dari berdasarkan keuangan yaitu perhitungan biaya standar, sedangkan di berdasarkan aktivitas standar bernilai tambah. Untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan keuangan, standarnya statis, dan dalam aktivitas yaitu standarnya dinamis. Sedangkan berdasarkan keuangan, standar saat ini dapat dicapai, berdasarkan aktivitas standar optimal. Seperti itu perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi dalam kerangka kinerja berdasarkan keuangan, kinerja diukur dengan membandingkan berbagai hasil sesungguhnya dengan hasil yang dianggarkan. Kinerja keuangan yang diukur melalui kemampuan untuk memenuhi atau mengalahkan standar keuangan tertentu yang tidak berubah sangat ditekankan. Kerangka kerja berdasarkan aktivitas lebih berkaitan dengan kinerja daripada hanya perspektif keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Lia. Baik, selanjutnya perbandingan evaluasi kinerja, di mana ada evaluasi kinerja berdasarkan keuangan, terdiri dari efisiensi keuangan, biaya yang dapat dikendalikan, biaya aktual versus standar, dan ukuran keuangan. Kemudian ada evaluasi kinerja berdasarkan aktivitas, terdiri dari pengurangan waktu, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, dan pengukuran tren. Kemudian perbandingan penghargaan, ada penghargaan berdasarkan keuangan yang terdiri dari berdasarkan kinerja keuangan, penghargaan individual, kenaikan gaji, promosi, bonus, dan pembagian laba. Kemudian penghargaan berdasarkan aktivitas, terdiri dari berdasarkan kinerja multidimensi, penghargaan kelompok, kenaikan gaji, promosi, kemudian bonus, pembagian laba, dan keuntungan. Kemudian ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal yang fundamental bagi akuntansi. Pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Analisis ini berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya. Dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai pengganti kinerja individual. Analisis nilai proses ini berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja aktivitas.
Kemudian selanjutnya analisis penggerak. Analisis penggerak adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Kemudian analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil, yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, kemudian waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, kemudian penilaian atas aktivitas yang menambah nilai. Dalam analisis aktivitas ini terdapat 2 jenis aktivitas. Pertama, aktivitas bernilai tambah, dan yang kedua, aktivitas tak bernilai tambah. Kemudian pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas adalah proses pengumpulan, analisis, atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, tim, organisasi, sistem, atau komponen. Kemudian ada 5 aktivitas yang disebut sebagai aktivitas yang tidak bernilai tambah, yaitu ada penjadwalan, perpindahan, waktu tunggu, pemeriksaan, dan penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada pengurangan biaya, di mana perbaikan berkelanjutan membawa tujuan pengurangan biaya. Berbagai usaha untuk mengurangi biaya dari berbagai produk dan proses yang ada akan disebut sebagai perhitungan biaya Kaizen. Kemudian kondisi persaingan memaksa perusahaan untuk mengirimkan produk yang diinginkan para pelanggan secara tepat waktu dengan biaya serendah mungkin. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.